Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Dede Channel yang akan selalu memberikan bahasan mengenai teknik-teknik setting di injection molding mesin, dan akan selalu memberikan countermeasure untuk teman-teman yang sedang belajar setting ataupun teman-teman yang baru terjun ke dunia setter injection molding. Sebetulnya orang yang melakukan setting adalah setter, sedangkan aktivitas setter adalah setting. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum saya berlanjut ke pembahasan, ya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kemudian tekan loncengnya atau klik loncengnya juga, supaya teman-teman bisa mengetahui kapan saya mengupload video baru untuk membahas kembali lanjutan-lanjutan yang menjadi permasalahan teman-teman di tempat kerjanya masing-masing. Sebisa mungkin atau menurut pengalaman saya akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman yang bertanya ataupun menulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan mengenai atau seputaran parameter setting atau injection molding. Untuk pembahasan kali ini kita nyambung dari minggu yang lalu, ya. Kita belajar injection molding bagian ke-6. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke bagian ke-7, ya. Kita akan membahas satu defect lagi, kemudian akan memberikan countermeasure-nya apabila teman-teman yang kurang puas dengan pembahasan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan di seputaran pembahasan ataupun di luar pembahasan video ini. Jadi untuk hari ini ataupun video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai flow mark atau defect flow mark. Nah, ini salah satu contoh dari NG ataupun defect flow mark. Ini seperti gelombang-gelombang atau riak air yang yang kelihatan seperti ini. Ini disebut flow mark ya teman-teman. Nah, kemudian untuk flow mark ini bisa terjadi di area manapun di suatu produk ataupun part, ya, baik di part otomotif, elektronik,
ataupun ya part-part yang lain ya yang memang tidak boleh adanya defect flow mark ini ya. Nah, ini contoh daripada flow mark. Ini sebelah sini ada gate-nya ya. Terus yang sebelah kanan juga ini sama, contoh dari defect flow mark. Ini gate-nya sama. Kemudian untuk countermeasure-nya kita akan bahas ya countermeasure daripada flow mark itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, kok seperti apa namanya countermeasure-nya seperti sama yang dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, itu teman-teman harus juga paham ya. Jadi di setiap defect ini sebetulnya tidak jauh dari ini, dari heater barrel, hot runner, terus kemudian all, MTC, pokoknya yang seputaran itulah yang tidak jauh dari itu ya. Jadi untuk pertama ini kita setting di heater barrelnya. Nah, apabila teman-teman menggunakan material ABS ya, itu sering kali kita menemukan flow mark di situ dekat gate ataupun di area mana saja ya. Nah, untuk countermeasure pertama teman-teman bisa menaikkan temperatur barel ya ataupun heater barel. Yaitu gimana standarnya nanti, apakah standar ABS atau standar PP. Nah, itu teman-teman bisa naikkan apa namanya temperatur dari heater barel yang di ujung ya, di nozzle-nya. Nah, tapi terkadang ya, misalnya temperatur barelnya itu ketinggian pun bisa menimbulkan beda warna gitu. Ada sedikit shining kalau misalnya terlalu panas gitu ya. Jadi teman-teman bisa setting sesuai dengan standarnya material ABS ataupun material PP. Nah, kemungkinan nanti pada pembahasan yang lainnya mungkin saya akan memperlihatkan standar daripada material yang dipakai di injection mold ya. Biasanya kalau untuk interior mobil itu tidak jauh dari PP ya, itu sekitar 80% atau bahkan 90% itu menggunakan material PP. Nah, untuk selebihnya 10% atau sampai 15% itu menggunakan ABS ataupun PC ABS. Itu pun part-part kecil ya, itu untuk di bagian dashboard yang ada misalnya paintingnya gitu ya, di dashboard itu ada
untuk monitor itu TV ya, itu biasanya pakai ABS gitu. Nah, untuk countermeasure kedua, kita atau teman-teman bisa mengatur juga sama halnya seperti heater barrel. Ini diatur runnernya ya, disesuaikan dengan standar material PP ataupun ABS ataupun yang lainnya. Bisa teman-teman setting ya. Ini nanti kita akan kelihatan. Nah, misalnya teman-teman setting dari heater barrel kok nggak berubah ininya, tapi yakin sih di heater barrel aja lomak deket gate itu pasti ada sedikit perubahan. Nanti yang lainnya bisa nyusul sama settingan yang lain ya. Untuk parameter yang ketiga, kita akan beralih ke MTC. Di sini MTC ini pun bisa memberikan countermeasure defectnya lomak ya. Misalnya lomak itu memakai ataupun terjadi pada produk yang materialnya ABS atau PC ataupun PC ABS. Nah, di sini MTC bisa berperan untuk menghilangkan flow mark itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempatnya, teman-teman bisa nyeting di parameter setting. Nah, di monitor ada di sini ada speednya, terus posisinya, sama pressure. Nah, misalkan flow mark itu sendiri terjadi di dekat runner, nah teman-teman bisa menggeser jarak atau posisi ini ya, yang kedua sama yang ketiga ya. Itu biasanya itu misalkan kita deketin, misalnya dideketin itu maksudnya dari 60 ke 95 ini dideketin. Jadi misalnya kita ganti 60 jadi 65 atau 70. Itu nanti kelihatan ya. Kelihatan di sana lomaknya pindah kemana ataupun bahkan hilang seperti itu. Karena kan dari dari posisi 95 ke 60 ini di memakai speed yang pertama dan seterusnya. Nah, ini bila teman-teman dijauhkan, misalkan pengen ini lomaknya supaya lebih kecil gitu ya, nggak melebar kemana-mana. Nah, ini dijauhkan aja, misalkan ini dari jadi 40 ataupun 50 gitu, nanti kelihatan ya. Ataupun misalnya teman-teman bisa menaikkan di speed ini gitu, antara speed 1 speed 2 ya. Kalau misalnya pelomaknya itu di daerah ataupun dekat gate runner. Nah, misalnya pelomaknya di area ujung ya atau di tengah, ini nanti teman-teman bisa setting
di speed yang ketiga ataupun yang keempat ya. Nanti flow marknya bisa bisa hilang ataupun bisa berkurang gitu, seperti itu. Nanti misalnya teman-teman nomor 1 tadi Victor Barrel, terus nomor 2 nya Hot Runner, pertiganya MTC, itu masing-masing akan kelihatan di hasilnya gitu. Misalnya kita setting di barel, nanti kelihatan hasilnya gitu. Terus kemudian nanti setting di hot runner, kalau misalnya tuh maunya pakai hot runner, itu nanti bisa kelihatan. MTC juga demikian. Nah, yang paling dominan, yang paling sangat-sangat kelihatan kita bermainnya di parameter setting. Kalau bisa sih, kalau misalnya sudah standar, jangan diotak-atik lagi ya teman. Soalnya ini parameter itu kan akan menjadi acuan parameter untuk produksi, supaya nanti tidak akan terjadi lagi hal-hal yang bisa merugikan gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Injection parameter itu sudah dibuat oleh, biasanya kalau misalnya trial itu biasa dibuat oleh engineering, production engineering, nanti yang memberikan parameter itu ke bagian produksi ya. Nah, terus kemudian lomak itu juga bisa diselesaikan ataupun bisa countermeasure-nya dengan memeriksa daripada aliran air di mall ya. Misalkan ini kan di sini gate-nya kan di tengah ya teman ya. Ini runnernya di tengah, di ini lubang screw lubang sampai ke depan sana ke screw bus. Ini daerah sini itu tidak boleh beda panasnya ya. Misalkan alirannya di sini mampet, terus yang di bawah lancar. Yang di bawah itu misalkan panas, yang di atasnya dingin gitu. Itu bisa bisa menyebabkan flow mark ya di area yang dingin. Kalau misalnya materialnya ABS, itu daerah yang dingin yang ada flow mark itu, yang daerah yang panas itu malah jadi bagus karena memakai MTC, seperti itu ya. Ini juga sama, ini di bagian power side-nya. Ini teman-teman harus benar-benar dicek ya cooling channelnya atau cooling sirkulasinya ada mampet atau enggak. Makanya saya sering sering bawel ya istilahnya di produksi ke teman-teman teknisi untuk untuk supaya dicek berjalan atau enggak cooling channel atau cooling sirkulasi yang sudah terpasang di sana, airnya mengalir dengan lancar atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk countermeasure flow mark itu tidak terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman kurang puas ataupun kurang belum paham, nanti
nanti teman-teman bisa kontek-kontekan melalui WhatsApp ya, ataupun bisa komen di eh, apa namanya di kolom komentar. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dari awal sampai akhir ini, supaya teman-teman bisa terus mengikuti apa countermeasure yang terjadi di sekitaran tempat kerja teman-teman. Untuk para senior, saya saran atau kritik sarannya di kolom komentar. Silahkan subscribe apa yang belum subscribe teman-teman yang lain, terus kemudian bisa share juga di sosial media yang lain, supaya teman-teman yang lain yang belum tahu mengenai dunia injection molding bisa belajar bersama-sama di channel ini, di channel dari channel. Terima kasih yang sudah menonton di dari channel. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.